Lagi, mohon maaf. Ini kan beberapa waktu lalu ada laporan katanya diduga Bang Rismon ijazahnya bermasalah ya. Kembali lagi, ya ini laporkan polisi silakan. Kami pun juga sebagai kuasa Pak Jokowi menunggu itu karena kalau betul ternyata ini palsu, mohon maaf, moral duty-nya rontok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru, viral dan heboh. Tentunya masih di polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang sudah jelas keasliannya, dan status Roy Suryo CS tetaplah sebagai tersangka. Sebenarnya bosan juga guys ya kalau kita bicara masalah polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang sudah sekian lama tidak kunjung selesai. Tapi kita pantau terus perkembangan tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi sampai dengan pelaku-pelakunya dipenjarakan. Kita rapatkan barisan, kita bela yang benar, dan kita tumbangkan kemunafikan. Yang jelas, gerombolan Roy Suryo CS untuk saat ini semakin kepepet dan terdesak. Mereka sangat takut sekali dengan pra-peradilan. Soalnya berapa kali diajak untuk pra-peradilan, mereka selalu menolak, dan mereka tahu kalau di pra-peradilan sama saja mereka dengan bunuh diri. Gerombolan mereka itu cuman mulutnya yang berkuar-kuar besar ya guys ya, ciut nyalinya dan pengecut mentalnya guys ya, seperti kerupuk yang tersiram air. Benar yang dikatakan Bang Rifai, kalau si Rismon ini terbukti gelar dokternya bermasalah dan palsu, berarti akan meruntuhkan semua bukti. Ini ada kabar baru lagi guys ya, ternyata bukan Rismon saja yang gelar dokternya palsu, tapi si Tifa Tifu alias Dokter Tifa itu ternyata palsu juga guys ya. Ngeri sekali guys ya. Mereka ini gerombolan katanya penelitian atas nama kebenaran, ternyata ijazah-ijazahnya itu palsu juga. Maling teriak maling guys ya. Ini perbuatan sangat keji dan licik sekali guys ya. Dan kita doakan bersama semoga polemik ini segera berakhir ya guys ya. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, biar tidak gagal paham, kita tonton cuplikan video berikut ini. Anda menuduh klien kami memasuk, ternyata Anda memasuk, misalnya ya. Banyak sekali bukti untuk itu ya. Jadi saya tidak bisa memberikan informasi seperti itu karena itu nanti kan sudah masuk di barang bukti yang ditampilkan. Yang jelas bukti itu sangat kuat, termasuk juga dari Universitas Yamaguchi. Jadi itu sangat kuat sekali untuk itu. Oke. Ya. Baik, jika ada pertanyaan kemudian ini ingin mengaburkan esensi ini pertanyaan kasus yang kemudian digeser. Kalau tadi istilahnya geser saya gawang. harus menjelaskan kepada publik. Inilah istilah kalau kita bilang dugaan ini. Maling teriak maling. Ngeri sekali guys ya, kalau maling teriak maling itu sangat ngeri. Tadi Bang Rifai mengatakan ya, kalau ini memang ini ternyata dugaan ini betul, itu akan meruntuhkan mereka semua. Jadi yang jelas kami dengan yakin untuk itu, kalau kita tidak yakin tidak akan kita melaporkan. Dokter Tifa, katanya dokter, entah dokter beneran atau enggak ya nanti kita lihat sendiri. Kali ini saya mau komentari masalah ijazah ataukah pendidikan atau S3-nya Ibu Tifa. Saya panggil Ibu Tifa aja. Kalau dokter, iya dokter, karena memang dia tamat masternya di UGM, yes benar. Benar ya. Saya mau tanya itu S3-nya di UI ada dua mengundurkan diri. Dua kali mengundurkan diri. Dia lanjut lagi S3 di Unpad, tapi kategorinya cuti. Orang cuti kok sudah bisa pakai gelar doktor? Dari mana kajian akademiknya dan kapan dia wisuda? Ngeri sekali guys ya, perbuatan si Dokter Tifa Tifu ini guys ya. Maling teriak maling itu tepat julukan bagi Dokter Tifa Tifu ini guys ya. Kalau benar gelar dokternya itu palsu, perbuatan itu sangat licik dan keji sekali guys ya. Carilah orang Indonesia dibohongi orang nggak logis ini. Kalau manusia seperti ini, SMA kok ditanya universitas, logika mana ini loh? Saya kan ijazah dari UTS itu, UTS itu perguruan tinggi atau enggak? Sekarang tanya, kenapa di Dasmen hanya itu aja nggak bisa jawab? Tahu arti universitas nggak? Anda yang nggak ngerti. Nah, iya tahu arti universitas nggak? Nggak ngerti dia. Ya sebetulnya saya ogah ya ikut-ikutan komen dalam isu ijazah palsu karena ini jelas ranah politis. Tapi ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana, dan ini kebetulan memang ranah saya merasa perlu meluruskan. Karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. Saya sudah 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional.
dan saat ini menjadi penasehat senior pendidikan lintas negara atau istilahnya transnational education. Sebelumnya saya juga pernah bekerja 9 tahun di Universitas Australia. Begini jelasinnya Pak Roy ya. Ijazah SMA Tuh dengar Roy, penjelasan dari Ibu Inalim nih Roy ya. Jangan sembarangan menuduh ijazah Mas Gibran itu universitas di sana palsu alias tidak mempunyai ijazah SMA. Semacam matrikulasi yang disebut foundation. Program ini setara dengan kelas 12 di Indonesia. Contohnya, University of Melbourne punya Trinity College yang menawarkan foundation. UTS, University of Technology Sydney, punya program foundation yang dikelola oleh InSearch. InSearch memang bukan universitas, tapi pathway menuju universitas. Jelas guys ya, tuduhan Roy Suryo CS gerombolan pembuat gaduh ini dipatahkan ya guys ya oleh Ibu Inalim ini guys ya, karena tuduhan Roy Suryo tidak berdasar bahwa Wapres tidak mempunyai ijazah SMA, padahal beda ya pendidikan di luar negeri dengan di Indonesia itu guys ya. Dalam praktiknya, banyak siswa Indonesia yang bahkan selesai kelas 11 itu langsung berangkat ke InSearch dan mereka memang bisa diterima. Bahkan untuk siswa Dengar itu yang Roy Cambridge, Panci. setelah lulus O-level setara kelas 10 di sini, itu juga bisa langsung masuk ke InSearch, kemudian ke UTS University ya. Program foundation ini bukan hanya diakui oleh UTS, tapi juga jadi jalur masuk yang diakui sejumlah universitas lain, bahkan di luar Australia. Misalnya MDIS di Singapura yang diambil oleh Mas Gibran. Itu juga Betul ya guys ya. mahasiswa dengan menempuh jalur foundation ini. Jadi, kalau memang mau mencari kebenaran, nggak sulit kok. Program InSearch ini bahkan ada di Indonesia, ditawarkan lewat UIC College. Silahkan monggo, bisa langsung dicek ke sana tanpa berdebat panjang lebar. Mantap sekali Bu ya, mantap. Ya, ini adalah jawaban surat resmi dari Jepang Yamaguchi by email yang bunyinya nih bunyinya nih ya. Saya bacain ya. Universitas Gadjah Mada yang terhormat Bapak Joshua M. Sinambela. Ini dari Jepang. Saya Tomomi Sumori, bertanggung jawab di bagian urusan akademik, Fakultas Teknik. Saya mohon maaf atas keterlambatan dalam merespon. Rupanya ya lama baru dibalas, tapi mendapat balasan. Terkait ijazah yang Bapak lampirkan, Universitas Yamaguchi tidak pernah mengeluarkan ijazah tersebut. Mati kon. Itu jelas ya guys ya, benar apa yang dikatakan oleh Anggri Fanani ya, Ketua YouTuber Nusantara, bahwa jelas si Rismon ini tidak mempunyai ijazah doktor dari Jepang guys ya. Dan tentunya atas laporan dari adik Aswan ini, tidak lama lagi si Rismon ini akan segera dipenjarakan guys ya, atas penipuan pertama dari surat kematian, kedua penipuan ijazah palsu. Ini sangat ngeri sekali guys ya. Ternyata gerombolan-gerombolan penuduh ijazah palsu kepada Bapak Jokowi ini semuanya bermasalah guys ya. Tidak Roy, tidak Tifa-Tifu, tidak Rismon, semuanya bermasalah dan mempunyai latar belakang yang sangat kelam sekali guys ya. Salam hormat. Tomomi Sumori, bagian urusan akademik, Fakultas Teknik, Universitas Yamaguchi, itu nomor teleponnya, kemudian dan itu ada alamat emailnya. Lihat Bang Iman, akhirnya itu harus memang di pengadilan untuk membuktikan itu. Karena ini penting Bang Iman. Ya. Semua sudah diikuti, semuanya sudah diikuti, tinggal satu pra-peradilan mereka tidak mau untuk itu. Yang jelas Pak Jokowi sudah mengatakan, terakhir saya kemarin di Solo, tadi pagi baru balik. Ternyata benar guys ya, gerombolan Roy Suryo CS ini takut di prapit alias pra-peradilan. Karena mereka tahu kalau di pra-peradilan yang jelas mereka akan segera dimasukkan di dalam penjara ya guys ya. Dan itu suatu masa depan yang kelam bagi Roy Panci CS. Makanya si Roy Panci CS ini atau pengacaranya selalu menolak untuk diajak rapid ya guys ya.
beliau siap untuk di pengadilan membuktikan semua yang diminta. Oke. Terima kasih. Mantap sekali ya Bang Andi Aswan. Saya di sini mengamati perdebatan mengenai hukum. Ya ada penambahan lah untuk istilahnya secara pengalaman di bidang hukum itu sendiri. Terima kasih juga dengan Pak Komjen Ugroseno juga kita melihat apa yang telah didiskusikan. Saya melihat di sini dalam kapasitas saya sebagai 2 menit ya Bang ya. relawan Pak Jokowi, bahwasannya telah terjadi polarisasi dan muncul yang namanya kaum baru terhadapnya polarisasi itu. Ada Bani baru, namanya Bani Salawi. Bani apa? Salawi. Salawi, oke. Salahnya semua Jokowi. Mantap sekali Bang Andi Aswan istilah itu. Ini yang dilakukan oleh mereka. Dikit-dikit semua salahnya Jokowi. Apapun itu. Ya. Betul sekali. Jadi kalau kita melihat di sini, bahwasannya ya ini sudah masuk ke jalurnya seperti politik gitu. Bukan lagi berbicara tentang apakah yang dikatakan ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu oleh mereka. Akhirnya itu harus memang di pengadilan untuk membuktikan itu. Karena ini penting, Bang Aiman. Ya. Mantap sekali, betul sekali ya, Bang Andi ya. Tinggal satu pra-peradilan mereka tidak mau untuk itu. Yang jelas Pak Jokowi sudah mengatakan, terakhir saya kemarin di Solo, tadi pagi baru balik, beliau siap untuk di pengadilan membuktikan semua yang diminta. Oke, mantap sekali ya. Itu berbeda 92,3. Yo, segini nih loh guys. Miss ngedabrus, Miss prediksi dan Miss halusinasi tingkat tinggi berusaha untuk meyakinkan Pak Hakim dengan kata-kata yang berbau saintifik dan keilmuan. Sampai-sampai dia si Tifa itu menganalogikan ijazah dengan capcay dan saus pinggang. Lucu sekali guys ya. Si Tifa ini rupanya bisa melawak juga guys ya. Paksa untuk apa ya, percaya gitu loh, bahwasanya fotokopi yang diupload oleh Dian Sandi itu memang benar-benar asli daripada ijazah yang ada di Pak Jokowi. Padahal kui kan fotokopian, apa iyo kita anggap itu asli? Cilek gak wong koplak. Ya. Jokowi yang minta maaf ke RRT. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena dialah yang melakukan kriminalisasi sesungguhnya. Memang kalau sudah otak didengkul, itu nggak ada lagi obatnya. Dah. Jadi belajar lagi lah dulu kau dulu, Rep Harun ya. Belajar dari awal ya, belajar tata krama, etika. Betul sekali guys ya. Ya. Oke. Salam waras. Dengan yang kejadian terakhir yaitu SP3. Saudara Egy Sujana. Oke, Bapak Ugroseno lagi ngoceh guys ya, dengarkan ocehan Bapak Ugroseno. Ya, itu secara tersurat dan tersirat ya, karena mereka melaporkan ya, 4 orang melaporkan 8 orang, berarti penghentian penyidikan juga harusnya diberikan kepada seluruh yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan tadi. Cuman kalau misalnya memang itu rujukannya Pak Ugroseno, ya, betul memang betul memang beliau itu Wakapolri. Tapi fakta yang tak terbantahkan juga, betul beliau adalah tim suksesnya Anies pada waktu lalu. Aduh, apa hubungannya? Itu nggak penting. Nggak penting. Jadi Bapak Ugroseno kalau sudah berhadapan dengan Bung Semar akan selesai guys ya, dikuliti semua seperti Roy Suryo CS guys ya, semuanya habis. Yang dimana Jokowi harus lapor sendiri, dan ketika dia lapor sendiri, kita adu. Nah ini posisi Roy Suryo berkoar-koar sebelum dilaporkan guys ya, menantang-nantang Bapak Jokowi untuk dilaporkan. Setelah dilaporkan, mewek mengatakan Bapak Jokowi jahat. Aroma yang ditebarkan mulut Roy Suryo CS ini semuanya berbau busuk guys ya, dan serba fitnah. Adu bukti, benarkah dia punya ijazah asli? Jelas betul kita tadi diperlihatkan laporannya LP atas nama. Nah ini guys, ocehan Roy Suryo setelah dilaporkan oleh Bapak Jokowi guys ya, mengatakan Bapak Jokowi jahat. Kata Rangga, dasar mulut pada Rangga berbau comberan guys ya. Sebenarnya publik menunggu bukan hanya defensifnya kan. Kalau defense apa bedanya sama Jokowi? Tapi publik menunggu
kapan itu Rismond atau melalui PH-nya itu menggelar press conference yang menunjukkan semua dokumennya tadi, sebagaimana yang ditunjukkan. Refli Harun menantang Rismond, jangan hanya berkoar-koar, tunjukkan ijazah aslinya. Yang jelas si Rismond ini tidak akan berani menunjukkan ijazah palsunya guys ya, karena kalau dia menunjukkan ijazah palsunya sama saja dengan bunuh diri. Akhir-akhir ini si Rismond jarang ya terlihat di layar TV-TV swasta yang untuk berdebat. Karena apa guys? Karena yang jelas si Rismond ini sudah merasa takut dipertanyakan ijazah palsunya guys ya. Bahkan tidak terlihat lagi ya di acara-acara debat. Yang jelas si Rismond ini sudah menyadari bahwa dirinya bakal dipenjara. Oleh salah seorang hakim MK Arsul Sani ketika ijazah doktornya dipermasalahkan. Dia press conference, dia tunjukkan tuh. Saya balas pakai pantun juga. Bulan Ramadan kan. Ramadan pertama memasak cumi. Bersama Aiman minum teh poci. Cakep. Siapkan hati sebelum imsak. Cakep. Pulangkan sendok panci buat memasak. Cakep. Cakep sekali ya Bang Ade, yang mantap sekali pantunnya. Demikian ya guys ya, dari pantun Bang Ade ini mengakhiri video-video singkat kita kali ini guys ya. Yang jelas setelah disimpulkan, gerombolan Roy Panci CS ini selalu mencari cara untuk menghancurkan Bapak Jokowi dan Mas Gibran ya. Mereka ini selalu mencari cara untuk menghancurkan Bapak Jokowi dan memasukkan Mas Gibran. Bagaimanapun caranya guys ya. Sebenarnya mereka ini sudah dalam hatinya sudah menyadari guys ya kesalahannya dan mengakui ijazah Bapak Jokowi ini asli ya guys ya. Tapi mereka karena hatinya diselimuti dengki dan gengsi tadi, mungkin sudah tanda tangan kontrak dengan orang-orang tertentu ya. Makanya dia tidak bisa mundur sebelum usahanya berhasil ya guys ya. Tapi nyatanya Bapak Jokowi terlalu kuat dan mereka tumbang dengan sendirinya alias kocar-kacir. Terima kasih telah menonton video-video singkat ini. Semoga kita semua diberi keberkahan, kesehatan, umur yang panjang, dan tentunya rezeki yang melimpah, dan sukses selalu. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.